Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi di kelas 11 IPA. Materinya tentang optical geometris. Langsung saja. Nah, optical geometris ini kaitannya tentang penggambaran arah gerak cahaya ketika melewati suatu benda. Bendanya itu bisa cermin, bisa juga lensa. Nah, itu sudah diajari kemarin. Nah, sekarang yang kita fokuskan untuk materi berikutnya itu adalah lensa tipis. Nah, lensa tipis, pembiasan pada lensa tipis. Nah, lensa tipis ini pengertiannya, kalau kita dari segi bahasa, lensa itu adalah benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya. Kalau tipis itu bagaimana? Jadi lensa tipis itu pengertiannya lensa yang tebalnya diabaikan. Karena juga ada lensa yang tebal. Lensa tebal itu contohnya siapa? Contohnya air dalam kolam, itu tebal sekali. Nah, di sini itu lensa tipis yang dibahas itu dari segi jenisnya dulu. Nah, ini jenisnya. Karena jenis itu tergantung nanti gabungannya seperti apa untuk lensa tipis. Nah, untuk jenisnya lebih baik kita bandingkan keduanya ini dalam tabel ya. Jadi lensa itu nanti untuk yang tipis tipe pertama ada yang bernama lensa plan konveks. Jadi plan konveks. Jadi plan itu datar, konveks itu cembung. Bentuknya seperti ini, datar itu. Jadi di sini pasti ada dua jari-jari, ada jari-jari satu dan jari-jari dua. Nah, berikutnya pembandingnya ada juga namanya plan konkav. Konkav. Kaf, jadi kayak kap itu ya, cekung berarti ya. Jadi berbentuk seperti ini, plan konkav itu. Ini jari-jarinya, yang pertama, yang kedua. Nah, dari dua gambar ini, untuk yang mendatar, jari-jari satu yang pertama ini tak hingga karena datar, tidak melengkung sama sekali. Terus yang bagian keduanya, dia bentuknya positif karena dia berbentuk cembung. Berikutnya, yang ini plan konkav, R1-nya yang ini jari-jari sebelah kirinya itu tak hingga karena datar, R2-nya negatif. Nah, itu kalau seandainya berbentuk di soal plan konkav. Berikutnya ada lagi bentukan yang berikutnya, yaitu ada bahasa bi. Jadi ada bi konkav. Ada yang pertama di sini bi konveks. Nah, bi konveks. Bi itu artinya dua, konveks cembung. Berarti double cembung, berarti bentuk kayak gini. Di konveks. Jari satu, jari dua. Nah, di sini otomatis R1 positif dan R2 juga positif ya. Itu kalau di konveks. Selanjutnya ada juga bi konkav. Jadi ada bi konkav. Jadi kalau di konkav itu berbentuk seperti ini. Jadi yang ini ada jari-jarinya satu, jari-jari dua ya. Jadi R1-nya di situ negatif dan R2-nya juga negatif. Nah, bentuk yang terakhir itu kalau bagaimana dua-duanya digabung gitu. Ada bahasa itu konveks konkav itu bagaimana. Jadi di sini ada bahasa terakhir untuk jenis, ada bahasanya konveks konkav. Jadi konveksnya dulu lanjut konkav. Jadi konveks itu berbentuk cembung, habis itu konkavnya cekung kayak gini. Jadi kayak berbentuk sebulan sabit ya. Ini bidang satu, bidang duanya. Jari-jarinya yang ini, karena sinarnya diambil salah satu bagian dari kiri, yang ini positif, yang ini R2-nya negatif. Kalau dibalik konkav konveks, jadi ini konkav konveks, maka dibalik saja konkav nanti. Cekung dulu baru cembungnya. Nah, ini bidang satu, ini bidang dua. Ini ada satu itu negatif, R2 itu positif. Nah, ini adalah jenis-jenis lensa tipis. Bagaimanapun bentuknya, yang difokuskan itu adalah berapa panjang fokusnya. Jadi panjang fokus itu bisa dicari dari sini, panjang fokus. Jadi panjang fokus yang menentukannya. Lens tipis ya. Bahasa singkatnya lens tips ya. Jadi panjang fokus untuk jenis-jenis ini persamaannya cuma ada satu.
Jadi seperfokus sama dengan ada indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurangi 1. Nah, tinggal lihat jari-jarinya. Ada R1 ditambah R2. Nah, kalau adik-adik lupa apa itu penyebutan F, itu R, itu M, maka perhatikan di sini. Jadi di sini F. Jadi F itu adalah fokusnya. Jadi panjang fokus. Panjang fokus. Satuannya apa, Mas? Satuannya cm. Kalau meter kan tidak mungkin, berat berarti besar. Jadi kalau ml itu indeks bias lensa tidak bersatuan. Terus kalau mm indeks bias medium. Kalau R1 atau R2 itu adalah jari-jarinya, jari-jari lensanya. Lihat bentuk soalnya, apakah dia pelan konveks atau pelan konkav. Nah, kalau sudah dapat panjang fokus, otomatis kita akan dapat ruang bayangannya. Jadi ruangan bayangan untuk lensa tipis, jadi ruang bayangannya. Jadi bisa samalah seperti cermin, ada 4 ruang. Jadi tinggal gambarkan di sini, gambarnya seperti ini, ruang bayangannya. Jadi di sini tidak seperti anak SMP harus menggambar semua. Di sini ada 2 fokus atau jari-jari. Ini fokus. Di sini fokus. Ini 2 fokus. Karena lensa itu tidak seperti cermin. Kalau cermin itu ada pantulan, kalau lensa dibiaskan. Sehingga di sini penyebutan ruang berbeda. Yang disebut ruang 1 bagian sini. Kalau sinarnya dari sini ya. Sinarnya dari sini. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Dan seluruhnya di sini adalah ruangannya adalah ruang 4. Jadi ruang 4 gimana, Mas? Ruang 4 itu ada di depan lensa semua. Ini ruang 4 ini, ruang 4. Jadi kalau bendanya ditaruh di ruang 1, nanti bayangannya bisa di antara sini, bisa di sini, di belakang 2, 3, di belakang lensa. Jadi kalau bendanya itu maya, nanti penyebutan maya di ruang 4. Ruang 4 itu ada di depan lensa. Nah, ketika kita sudah dapat seperti ini, yang kita bayangkan apakah sama untuk membentukan bayangannya? Jadi membentukan bayangannya. Jadi kalau rumus membentukan bayangan sama. Di sini rumus membentukan bayangan. Jadi rumus membentukan bayangannya sama seperti halnya cermin yang kemarin dibahas. Nah, jadi di sini seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S absen. Itu kalau rumus penentuan pembentukan bayangan. Terus berikutnya kalau ada perbesaran, rumus juga sama. Jadi ini ada perbesaran. Jadi perbesaran itu M. Jadi M perbesaran itu sama dengan harga mutlak S absen per S dibagi H absen per H ya. Nah, kalau pengertiannya bagaimana? Di bawahnya. Kalau seandainya banyak yang lupa ya. Jadi di sini mungkin di sini udah penuh ya. Coba di sini. Karena masih ada space kosong. F itu fokusnya. Fokus nanti nilainya ada 2. Nah, fokusnya kalau lensanya lensa positif atau konveks. Nah, lensa konveks dia bernilai positif. Kalau lensanya konkav itu negatif. Terus berikutnya kalau seandainya ada S benda, nah ini jarak benda. Jarak benda selalu positif, gak ada jarak benda negatif ya. Kalau negatif berarti dilebokkan lensa berarti ya. Terus kalau S absen itu adalah jarak bayangan. Nah, jarak bayangan. Jarak bayangan di sini juga kan ada 2, bisa bernilai nanti positif atau negatif. Kalau positif itu bayangannya nyata. Kalau negatif bayangan maya. Kalau berikutnya dikaitkan dengan perbesaran, M itu perbesaran. Perbesaran satuannya kali nanti ya. Ada H absen, itu adalah tinggi. Tinggi bayangan. Kalau H saja adalah tinggi benda. Nah, tinggi benda. Good. Jadi itu yang masuk dalam rumus pembentukan bayangan. Nah, sekarang selanjutnya yang paling ditanyakan sama siswa itu bagaimana cara memprediksikan
bentuk bayangannya tanpa menggambar. Di sini ada hasil pembentukan bayangan untuk lensa konveks. Jadi di sini hasil bayangan lensa yang berbau konveks. Jadi konveks. Nah, di sini kalau bayangan, di situ kan kita sudah pernah mengenal bahasa ruang bayangan. Jadi konsepnya dari ruang bayangan. Jadi ruang benda S ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5 ya. Yang mana sama seperti miliknya cermin. Nah, di sini dari sini kita bisa membayangkan berikutnya bagaimana kalau bayangannya konveks, bendanya ditaruh di ruang-ruangan yang sudah tersedia di ruang bayangan ya. Semisal di sini tak tabelkan gitu ya. Tak tabelkan. Di sini ada benda, jadi ruang benda. Jadi ruang benda. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ya. Jadi kalau ruang benda, bendanya di ruang 1. Jadi ruang 1 itu antara 0 sampai fokus. Maka dilihat dengan konsep yang di atas, kalau bendanya diganti 1, di sini ruang 1, otomatis bayangannya ada di ruang 4. 1 ke 4, otomatis bahasanya kan tambah besar, berarti diperbesar. Bahasa Inggris saja ya, biar pendek ya, di big ya, diperbesar. Jadi kalau ruang 4 itu maya. Nah, maya dan membuat tegak ya. Maya tegak ya. Tegak miliknya siapa ini? Lanjut, berikutnya. Kalau seandainya bendanya di titik fokus, jadi tepat di titik fokus, maka tidak terbentuk bayangan sama sekali. Berikutnya kalau benda di ruang 2. Ruang 2 itu antara fokus dan 2 fokus. Maka bayangannya ada kalau 2 diganti di sini, maka bendanya di ruang 3. Jadi ganti 3 ya. 3, 2 ke 3 juga sama, di big ya, diperbesar. Big, tapi bedanya dengan kalau sudah pakai maya, yang ini kan sudah nyata terbalik. Hanya maya saja yang membuat tegang, kalau nyata nggak bisa ya. Terus kalau tepat di 2F, maka bayangannya juga ada di 2F, 2 fokus. Ini sama, nyata terbalik. Pamungkas, kalau bendanya di ruang 3 bagaimana? Ruang 3 itu dari fokus sampai kahingga gitu. Maka bayangannya akan di ruang 2. Berarti 3 ke 2 diperkecil ya, di small. Habis itu nyata terbalik. Nah, nyata terbalik. Jadi bahasa nyata itu nanti bendanya ada di belakang lensa. Kalau bayangan maya ada di depan lensa. Nah, bagaimana kalau lensa-lensa tipis itu digabung gitu loh, tidak satu. Misalkan di konveksnya digabung, nanti akan muncul konsep terakhir dari lensa tipis, yaitu gabungan lensa. Nah, gabungan lensa tipis. Jadi kalau gabungan lensa tipis itu ilustrasinya saya pakai gambar garis saja. Jadi ada garis utama. Nah, lensanya banyak sekali di sini, banyak sekali. Bisa positif, bisa negatif, bisa positif, macam-macam ya. Nah, ini yang akan digabung di sini. Nanti akan muncul fokus gabungan. Nah, fokus gabungan. Nah, digabung semua seluruh lensanya. Sehingga berapa nilainya, maka persamaannya jadi seper fokus gabungan itu sama dengan seper fokus lensa 1 ditambah seper fokus lensa 2 ditambah seper fokus lensa 3 dan seterusnya. Berapa banyak sudah yang digabung itu ya? Banyak sekali. Nah, kalau kita pakai kekuatan lensa, jadi pakai catatan, catatan, pakai kuat lensa, simbolnya P, satuannya dioptri, maka kekuatan lensa gabungannya menjadi seperti ini. Jadi P gabungan sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan seterusnya. Nah, inilah untuk optikal geometris materi-materi yang sering muncul di dalam soal ulangan dan PR harian. Oke, kita lanjut ke latihan soal.